Honda PCX Roadsink. Bisa dilihat dari layarnya aja sudah berbeda. Ini dari samping kita bisa lihat ada tombol-tombol yang diperlukan untuk memperagakan ya Roadsink ini. Jadi ini gue mau ngobrol dari hati tentang Honda PCX 160 2025 Roadsink. Jadi inilah teman-teman Honda PCX 160 2025. Dari desain bisa dilihat berbeda dari yang sebelumnya. Dari tampilan sampingnya yang elegan dengan warna yang unik. Habis itu dengan lampu LED depan yang sudah berubah juga bentukannya. Sebenarnya kalau dilihat bentukannya malah mirip sama PCX yang Gen 2 yang 2014 itu loh, yang masih CBU. Jadi bukan PCX lokal ya gue ngomonginnya. Secara look mirip banget depannya, tapi sampingnya itu berbeda. Jadi ya mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak ngikutin PCX banget ngelihatnya apa sih perubahannya? Gak banyak kok begitu. Nah jadi di sini gue mau ngomongin pendapat gue tentang PCX ini kan. Nah overall dari penjelasan dari Astra Honda, habis itu gue udah nyobain motornya tadi di track, nih suasana tracknya tuh ajib seru gitu. Itu overall motornya enak banget, gue suka banget. Jadi kalau kita ngelihat desainnya udah ajib, dicoba juga enak. Nah sebelum gue ceritain dicoba kayak gimana, gue jelasin dulu desainnya itu menurut gue kayak gimana. Nah secara desain seperti yang gue bilang tadi perubahannya cukup banyak sebenarnya. Samping ini dibuat kayak kebelah gitu. Habis itu di sini lampunya berubah dan yang paling unik adalah sekarang sudah ada cover. Covernya ini ditutup gitu loh. Dan ini bikin look motornya itu jauh lebih unik sih, jadi gagah gitu loh. Akhirnya PCX ditutup juga auratnya gitu loh, ngelihatnya seperti itu. Dan ditambah lagi desain joknya masih tetap jok yang sama, bentukannya sama. Senderannya kalau gue lihat sih nggak beda jauh, tapi gue rasa senderan punggungnya lebih tebel. Nah habis itu sisanya masih sama aja kurang lebih. Footstepnya ini untuk belakang sepertinya lebih gede, dan tampilan dari belakang yang lebih ramping dan lebih sporty. Overall gue suka sih ya, karena bentuknya gue ngelihatnya ini lebih compact, lebih lucu dan elegan. Jadi ganteng-ganteng lucu, dan ini salah satu warna favorit gue. Tadi ada beberapa pilihan warna lain yang menurut gue menarik, tapi tetap gue melihatnya ini salah satu warna paling menarik. Nah terus kalau udah seajib ini menurut gue, apakah seenak itu motornya? Seperti yang gue bilang tadi, motornya ternyata enak. Jadi motor ini enak. Secara handling gue nyobain tadi enak. Awalnya gue agak kagok karena motor ini terasa lebih kecil dari PCX 160 gue yang dulu. Beneran, rasanya terasa lebih kecil. Padahal kalau dilihat bentukannya sama aja. Tapi ternyata dengan stang yang model seperti ini dan tertutup, gue belum ngukur ya apakah stang yang ini sama kayak sebelumnya atau berbeda. Tapi langsung terasa lebih kecil. Ataukah ini sugesti karena ini bentukannya tertutup auratnya itu, jadi gue malah jadi ngerasa lebih kecil. Tapi terasa lebih kompak seperti yang gue bilang tadi, jadi terasa lebih kecil gitu loh. Dan jadi pas gue coba, yang pertama gue rasakan adalah tarikannya yang tidak begitu kencang. Dari 1 ke 40, 40 ke 60, 60 ke 100, bahkan nggak sampai, nggak dapet 100 tadi. Cukup berat, sangat berat sekali untuk nyampe segitu. Tapi handlingnya lebih enak dari PCX 160 sebelumnya. Gue ngerasa ini handlingnya lebih stabil, gak geter-geter, abis itu nyaman. Jadi kan tadi tracknya itu kalian kalau mau lihat sendiri tuh, lihat tuh, tracknya itu seperti itu. Bener-bener, wih, di manuverin banget, dan itu enak. Dimainin tuh enak, dimiring-miringin lucu enak, direm dadakan enak. Jadi untuk menghandle motor cukup mudah. Jadi misalkan kalau untuk rider-rider pemula atau mau beliin motornya untuk orang tuanya ke masjid, ini bisa jadi pilihan. Karena motor ini sangat-sangat mudah untuk dihandle. Dia kecil, dia compact, dia juga gampang banget untuk dimanuverin. Nah, tarikannya yang berat itu selera ya. Kalau menurut gue sih, biarpun berat, tapi tetap bermanfaat. Untuk stop and go tetap bisa, gak selemot itu. Tapi tetap enak. Cocok juga untuk pemakaian santai maupun touring. Nah tadi juga dijelaskan ada tipe ini yang sudah dipasangin box, dan menurut gue juga cocok. Nah cuma problemnya kalau misalkan dikasih box, apakah ini akan bergoyang? Semua motor, bahkan motor yang adventure yang gede pun kalau udah dipakai box dan ada barang berat, ini bakal goyang. Nah tapi kalau ini disesuaikan gue rasa masih bisa sih. Ini juga kalau tinggal pasang box kan tinggal ini dibuka aja. Dan untuk handling enak, untuk dicobain enak. Habis itu sekarang kita liatin si Roadsink-nya ini. Jadi motor ini dipasangin Roadsink. Roadsink ini teknologi dari Honda untuk connect HP kalian menggunakan aplikasi Roadsink.
habis itu langsung connect ke motornya. Di sini ada tombol untuk mengatur semuanya. Di sini ada informasi-informasi yang diperlukan gitu, dari yang informasi tentang motor, habis itu kalian kemana tracknya ada, semuanya ada, ke-track semua di RoadSync itu. Dan juga kalau misalkan kamu kepingin kayak ada notif WhatsApp, ada notif telepon, SMS, habis itu keperluan-keperluan yang di jalan raya diperlukan informasi, ya itu bisa, nanti ada notifnya gitu loh. Dan akan ada suara kayak model Siri gitu, yang there's a notification, there's a message gitu-gitu. Dan semuanya bisa disetting juga, kalau misalkan lu terganggu sama suaranya, langsung bisa dihilangin suaranya gitu loh. Notifikasinya juga bisa dimatiin. Nah, ditambah lagi, ini juga bisa buat ada informasi telepon gitu-gitu juga bisa. Semuanya connect ke motor ini dengan intercom dan HP kita. Jadi udah enak banget lah, udah lengkap banget. Gue seneng dengan tampilan terbaru ini, benar-benar bermanfaat. Jadi ya gue gak nyangka juga akhirnya ada momennya dimana PCX tuh upgrade menjadi modern. Karena gue pakai PCX dari 2013 bro. Gue beli 2013 tuh PCX 2010, habis itu gue pakai cukup lama, habis itu gue ganti lagi ke PCX 2020. Dan sekarang gue ngelihat perkembangan PCX setelah 14 tahun, akhirnya berkembang menjadi motor modern sesungguhnya. Nah, juga ada beberapa upgrade sebenarnya bagian kaki gitu-gitu, tapi di sini gue pure ngomongin tentang pendapat gue. Gue sebagai orang yang pakai PCX lama, gue excited banget ngelihat motor ini, gue seneng banget ngelihat motor ini, dan gue mempertimbangkan untuk upgrade ke motor ini. Sebelum gue dengar harganya. Harganya 40.300.000 untuk tipe RoadSync. Tapi untuk tipe yang ABS di 37 juta dan untuk tipe CBS di 33 juta. 40 juta untuk motor 160 cc dengan RoadSync. Ya, itu menjadi pertimbangan gue karena 40 juta untuk motor segini gue masih bingung. Apakah cocok atau enggak? Apakah cocok untuk pasar Indonesia? Jadi kembali lagi, ini motor akan menjadi motor mewah. Karena untuk harga segitu nggak semua orang kepingin gitu loh. Tapi orang yang beli motor ini bakal puas karena dia dapat semua sebenarnya. Dia dapat semua yang dia perlukan untuk motoran harian maupun touring gitu loh. Tapi gue nggak tahu, kemungkinan besar gue ambil sih. Karena gue suka lihat looknya. Lihat nih motor, it's beautiful. Dan sebagai orang yang suka PCX lama, PCX menutup aurat akhirnya lucu dilihatnya, kayak akhirnya kamu berhijab nak gitu loh. Jadi ya menurut gue gitu. Apakah Ghazali akan balik lagi ke PCX 160? Kita lihat ke depannya aja. Dan apakah cocok di pasar Indonesia? Menurut gue masuk aja dan cocok juga. Karena orang Indonesia suka unik, orang Indonesia suka yang berbeda, dan suka bentuk elegan, mewah, futuristik dengan bentuk motor yang keren banget. Dan itu aja dari gue. Kalau kalian ada komen, silahkan komen aja pendapat kalian tentang motor ini. Dan tentunya gue tutup video ini dengan ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.